akan mulai menggambar grafik tersebut. Kita tentukan dulu titik-titik pada grafik fungsi. Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X, saya singkat TP, titik potong. Titik potong dengan sumbu X artinya Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y sebaliknya berarti X-nya sama dengan 0. Yang ketiga, sumbu simetri X sama dengan rumusnya adalah negatif B/2A. Dan yang terakhir, nilai optimum atau titik puncak Y sama dengan rumusnya negatif B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 4A. Kita coba satu persatu ya. Misalkan saya punya sebuah fungsi sebagai berikut. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Kita akan menentukan yang pertama adalah titik potong sumbu X. Ini 1. Titik potong sumbu X tadi Y-nya sama dengan 0. Berarti Y di sini kita ganti dengan 0. X-nya tetap X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Akan dicari X dengan faktorisasi. Ini X, ini juga X sama dengan 0. Berapa bilangan di sini dan di sini? Yang di sebelah sini 3, ini 1, dikurangi dan ditambah. Dari sini ketemu X yang pertama sama dengan negatif 1 dan X yang kedua sama dengan 3. Oke, ini tadi saya ulangi. Titik potong dengan sumbu dengan sumbu X, Y-nya 0 artinya mencari X1 dan X2 dengan cara faktorisasi. Oke. Sekarang yang kedua, titik potong dengan sumbu Y, X-nya diganti 0. Berarti X-nya ini tadi kita ganti X 0 semua. Y sama dengan X-nya ini 0, X-nya 0 lagi, yang terakhir 3. Maka ketemu Y-nya sama dengan negatif 3. Ini ya, X untuk titik potong dengan sumbu Y. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan yang berikutnya, yang ketiga, sumbu simetri. Yang ketiga, sumbu simetri X rumusnya negatif B/2A. B-nya dari fungsi adalah negatif 2, A-nya 1, berarti ini negatif dari negatif 2 dibagi 2 kali 1. Hasilnya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Yang terakhir, yang keempat, nilai optimum rumusnya negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. B-nya negatif 2, negatif 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 3 dibagi 4 kali 1. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 kali 1 kali negatif 3 hasilnya negatif 12. Karena ini ada dikurangi di sini berarti menjadi ditambah 12 dibagi 4. 4 ditambah 12 hasilnya 16 dibagi 4. Hasil terakhir sama dengan negatif 4. Nah, dari keempat titik yang sudah kita tentukan ini tadi 1, 2, 3, 4, sekarang akan kita letakkan pada koordinat kartesius berikut. Yang pertama terlebih dahulu, untuk X negatif 1 dan X3 di mana saja titiknya? Dari sini. Yang pertama titiknya adalah negatif 1, 0,
Kok 0? Karena Y-nya tadi 0. Yang kedua 3,0. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini titiknya di mana posisinya? Ini. Kalau Y-nya negatif 3, untuk X-nya tadi 0, maka 0, negatif 3. Yang berikutnya ini dijadikan 1 dari sini X, Y negatif 4. Kalau sudah ketemu koordinatnya ini, sekarang kita akan gambar pada koordinat kartesius berikut. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. 0 di tengah-tengah sini, kemudian ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Yang di bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Kita letakkan titik-titik ini tadi pada koordinat kartesius. Titik yang pertama, negatif 1,0. Di mana posisinya? Di sebelah sini. Ini negatif 1,0. Titik yang kedua, 3,0 di sebelah sini. 3,0. Titik yang ketiga, 0, negatif 3 di sebelah sini. Dan yang terakhir, 1, negatif 4. 1, negatif 4 di sini. Nah, ini 1, negatif 4. Kalau sudah kita letakkan titik-titik ini, baru kita hubungkan dengan grafik fungsi kuadrat. Caranya seperti ini. Dari titik yang pertama ini tadi disambungkan, kemudian ini kembali lagi ke atas. Kenapa kok kembali ke atas? Karena titik yang di sini adalah titik optimum atau titik puncak. Loh Bu, puncaknya kok di bawah? Karena posisi grafiknya menghadap ke atas. Kalau grafiknya sebaliknya nanti menghadap ke bawah, maka puncaknya berada di atas. Oke, ini adalah grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Bagaimana anak? Apakah kalian sudah bisa memahami cara membuat atau menggambar sebuah fungsi kuadrat? Saya harap kalian sudah bisa memahami dengan baik dan mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan sebaik-baiknya supaya materi yang kita sampaikan ini betul-betul bisa kalian ingat dan kalian pahami betul. Oke? Sampai ketemu di materi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.